Ya, sekarang kita mulai membuat percobaan tentang bouncing. Dimulai dengan pembuatan percobaan counter. Kita bikin sebuah counter up. Sini yang dipicu oleh S1, S.1. Sebagai C1, kita tulis di sini 10. Oke. Sekarang kita coba simulasi dulu. Kita klik di sini. Kalau sudah klik, maka nilainya bertambah menjadi 1. Kita lepas, klik lagi. Setiap kali perubahan logik dari S1 dari false menuju true, maka akan bertambah 1. Ini mati sekarang 1. Kalau saya klik lagi, klik kanan ya ini ya. Kalau untuk momentari itu klik kanan. Nah, tambah sampai 10. Itu lagi, maka DN akan menyala kalau sudah 10 seperti ini. Jadi kita bikin lagi 1 di sini. DN sudah menyala di sini. Oh, ini kita drag aja langsung dari DN ini ke sini. Ini R1. Nah, begini kita coba simulasi lagi. Nah, ini kita klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cepetan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau sudah diklik 10 kali, maka R1 akan menyala. Dan kalau 11 kali di sini terus selama melebihi presetnya di sini 10, maka dan akan menyala. Nah, itulah simulasi dari ini. Harusnya S1 ditekan 10 kali, maka dan akan menyala. Ini logic DN ini atau selesai akan menyala. Kita tes sekarang di hardware. Oke, kita setting di sini dengan anti bouncingnya kita buat 0 saja dulu di sini. S1-nya. Buat percobaan di sini. Defaultnya 3, kita buat 0 saja, jadi tidak ada filter di sini. Kemudian hardware-nya di sini kita pakai Arduino Nano, jadinya kita pakai Nano versi 5 dengan pin out seperti ini ya. Jadinya di sini ada saklar, kita sambungkan ke S.1. S.1 di sini inputnya itu active low. Artinya kalau kondisi idle itu logiknya 1. Jadi untuk membuat dia on, maka harus disambungkan ke ground. Jadi kalau disambungkan ke ground, maka logiknya 1. Karena ini active low. Nah, oke. Kita buat seperti ini. Sesuai dengan gambar di hardware. Seperti ini kita buat. Kemudian R1 di sini sesuai dengan di sini ya. R1-nya adalah R1D13. D13 adalah ini LED yang ada di sini, yang ada di Arduino Nano. Itu adalah. Jadi kalau LED-nya menyala berarti logika R1 ini menyala. Oke, atau on logikanya. Oke, kita buat seperti ini, COM3 maksudnya di sini, baud rate-nya buat ini. Oke, tidak ada yang perlu lagi di setting, tinggal filternya saja dibuat 0. Sekarang kita kirim. Oke, sekarang kita buat online. Saat saya pencet, ini harusnya 1.
Nah, 1 ya di sini saya lepas. 7. Dari mana ini? Nah, ini namanya masalah ini. Kenapa ini bisa terjadi? Kita pencet lagi 8, kita lepas, kita nyalakan lagi 9, kita lepas 11, langsung 11. Kok loncat seperti ini? Apakah programnya salah? Ya, kita cari tahu. Fungsi dari video ini adalah mencari tahu kesalahan yang terjadi sehingga Anda bisa belajar dan mengerti dan tidak mendapatkan kesalahan di proyek Anda. Itulah tujuan dari proyek ini. Ini adalah online, berarti kenyataannya di sini LED-nya menyala di sini. Oke, LED-nya menyala di sini sudah. Oke, kita reset aja sekarang. Kita reset, kembali ke 0 lagi. Saya coba lagi. 1. Saya pencet lagi. 2. Pencet lagi. 3. Pencet lagi. 4. Pencet lagi. 5. Pencet lagi 6. Pencet lagi 7. Nah, ini baru benar. 8. 9. 10. Nah, ini benar. Tapi kan tadi kok langsung loncat. Nah, coba sekali lagi. 1. Oh, langsung 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nah, jadi ini salah satu kali. Kesalahan seperti ini malah bikin kepala pusing. Kenapa? Karena kesalahannya tidak konsisten. Artinya kadang benar, kadang salah. Jadi malah bikin bingung. Jangan-jangan waktu proyek pas melakukan proyek penting terdapat kesalahan. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kita harus menentukan, kita harus memastikan bahwa hardware ini selalu benar, tidak terjadi kesalahan. Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar. Nah, ini benar, salah. Ini yang bikin kepala kita pusing. Sekarang kita cek saja ininya. Kita cek pakai logic analyzer. Nah, logic analyzer kita pakai ini. Oke. Ya, ini logic analyzer sudah kita pasang tepat di kaki switch, sehingga logika dari switch yang mau masuk ke microcontroller akan kita baca. Oke, sekarang mari kita buktikan menggunakan software dari logic analyzer tersebut. Jadi tadi kesalahannya adalah saat kita pencet tombol S1 satu kali, harusnya counter bertambah nilai 1 kali, 1 saja. Tapi ternyata tidak 1, bisa 2, 3, bisa sampai lebih dari 10 juga sebenarnya. Jadi saya menduga kesalahan ini disebabkan karena bouncing. Bouncing adalah kesalahan logika saat masa transisi. Jadi saat pertama dipencet atau dilepaskan tombol itu terjadi masa transisi sehingga logiknya tidak beraturan. Kemudian ketidakberaturan itu dibaca oleh microcontroller dan menjadikannya error. Oke, kita mau mencoba di sini. Kita coba di sini. Kita pencet. Oke, kita reset dulu, terus kita pencet start. Oke, kita baca di sini apakah terjadi kesalahan bouncing itu. Praduga saya terjadi kesalahan bouncing. Oh, nggak ada di sini.
Oh, ini terjadi kesalahan saat pelepasan. Kemudian, oh ini juga terjadi. Oh, ini lebih banyak lagi nih kesalahannya. Jadi ini adalah dinamakan bouncing. Jadi saat masa transisi logik dari 0 ke 1 atau 1 ke 0, di sini terjadi lonjak. Apa ya, ketidakberaturan. Karena masa transisi antara ya dan tidak jadinya seperti ini. Dan ini prosesnya sangat cepat. 66 mikrosecond. Ini yang ini 17. Harusnya loggingnya dari sini tuh langsung 1 ini. Jadi kita ini total kesalahannya kita cek di sini, dari sini. Oke, dari sini sampai sini itu berapa ya caranya? Oh, pencet shift ini. Kita cek di sini sampai sini. Ini sekitar 1 milisecond. Jadi ada 1 milisecond masa transisi ini yang menyebabkan kesalahan. Kemudian kita cek lagi yang lain, bouncing yang lain. Oke, kita coba lagi saja. Di sini kita coba reset, coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba 5. Oh, ini sudah kelihatan ini. Ada bouncing ini di sini. Ya. Ada bouncing. Nah, ini masa dari sini ke sini berapa ini? Kita cek di sini. Dari sini sampai oke, dari sini sampai sini kita cek 12 milisecond. Kemudian kita cek lagi di sini, nah ini kayaknya lebih singkat ini. Dari sini sampai sini 664 mikrosecond. Masih nggak sampai 1 mili. Ini tadi yang agak kelihatan sudah milisecond. Jadi bouncing itu rata-rata memang kalau untuk saklar ini, saklar baru ya, itu sekitar 10 lah, maksimal 10 milisecond. Ini berapa lupa saya. 12 milisecond. Kalau untuk saklar dengan kualitas yang sudah menua, agak lama, karatan dan macam-macam itu bisa sampai 60 milisecond. Jadi itu yang harus kita kasih solusi. Harusnya kita membuang ini kan, kita membuang logika ini. Logika yang bouncing ini kita hilangkan. Jadi kita di sini ini data dianggap nggak valid. Kalau datanya berubahnya terlalu cepat dianggap nggak valid. Jadi kalau misalkan data ini 60 milisecond konstan, konsisten, nah itu baru dianggap data valid. Nah itu mungkin data-data seperti ini hilang semua, dieliminasi. Nah itu yang kita butuhkan. Jadi nanti kita coba cari solusinya dari segi hardware dan dari segi software. Ya, sekarang kita percobaan menggunakan low pass filter sebagai antisipasi bouncing. Banyak referensi menyatakan bahwa low pass filter dapat mengatasi masalah bouncing pada switch. Sekarang kita tes di sini switchnya itu 2 channel ya, di sini kiri dan kanan itu switch. Yang satu saya masukkan ke S.1 pada outsil, yang satunya lagi S.2. Jadi 2 channel. Jadi kita mau bandingkan. Yang satu menggunakan low pass filter, yang satunya lagi tidak menggunakan low pass filter. Kita bandingkan. Kita tes di sini, kita pakai logic analyzer. Kemudian kita tes. Kita tunggu. Di skemanya adalah seperti ini sambil nunggu. Nah, yang satu menggunakan filter low pass, yang satunya tidak. Terus kita bandingkan. Kita mau hipotesa, apakah kita mau menguji apakah
low pass filter dapat mengatasi masalah bouncing. Oh, ini belum connect. Ada masalah dari sudah. Kita tes di sini, kita tes start 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang pertama ini tanpa filter, yang kedua ini dengan filter. Kita tes hasilnya seperti apa. Oke. Kita zoom lagi. Oh, nggak masalah, sama. Nah, ini. Wow, jadi ini tidak mengatasi masalah. Ini buktinya cuman dia telat. Timingnya berbeda. Dia cepat, dia agak telat seperti ini jadinya. Tapi tetap bouncing ini, wah, bayangin ini berapa ini. Saya coba saya tes di sini. 3 mikrosecond. Cepat sekali ini. 28 mikrosecond terjadi bouncing. Tapi ini kecil sekali. Pendek waktunya. Saya coba di sini. Oke, kita coba sekali lagi. Kita coba sekali lagi. Jadi kita mulai 1, 2, 3, 4. Oke, stop. Kita tes di sini, kita zoom. Apakah masih ada bouncing di sini? Ya, ini lebih kerap ya. Kalau tanpa ini lebih kerap. Lebih banyak ini. Yang ini juga. Cuman dia lebih panjang. Lebih kerap. Dan waktunya ini, yang penting ini waktunya. Dia nggak akan mengurangi masalah. Cuman dia memperlambat waktunya aja. Tetap terjadi bouncing, cuman dia waktunya lebih berbeda. Nah, kalau dari tipe kecil sini nggak gitu kelihatan ya. Tapi kalau sudah di zoom seperti ini, nggak kelihatan sini. Coba di sini. Nah, ini baru kelihatan ya. Nah, jadi penggunaan low pass filter tidak mengurangi masalah. Cuman mengubah menjadi masalah lain. Jadi hardware apa yang dari segi hardware ya, belum dari segi software ini solusinya. Jadi kita coba menggunakan cara lain, yakni kita menggunakan hysteresis. Jadi kita pakai trigger switch nantinya. Setelah video ini setelah ini kita coba cara lain. Ya, sekarang kita coba pakai trigger switch, tapi yang inverse, pakai 74 HC14. Kita coba pakai start 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop. Nah, kita lihat di sini apakah sudah smooth. Ya, logikanya jadi terbalik ya, berbeda dengan yang ini tanpa filter, yang ini dengan filter dengan trigger smith. Nah, kita lihat datanya. Wah, dengan menggunakan trigger smith ini memang ini terjadi bouncing, dengan trigger smith tidak terjadi bouncing. Nah, ini juga tidak terjadi bouncing. Tidak terjadi bouncing, malah ini yang terjadi bouncing.
di sini. Oke, kita lihat di sini tidak terjadi bouncing, walaupun di sini kalau tidak menggunakan trigger Smith. Oh, ini coba kita cek ini berapa ini. Shift 1,9 milisecond dan ini tidak beraturan. Wah, ini berarti trigger Smith menjanjikan ini tidak ada bouncing sama sekali menggunakan trigger Smith. Ya, tidak ada. Bagus sekali, kita coba sekali lagi. Bentar. Oke, ini kebalikannya. Ini kita coba sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita cek trigger Smith ada bouncing apa enggak. Smooth, tidak ada bouncing. Oh, ini memang yang kedua ini memang terlambat, bukan karena filter atau apa, memang dia agak lambat sedikit. Oh, ini ada bouncing. Di sini nggak ada, yang menggunakan trigger Smith nggak ada. Tidak ada. Oh, tidak ada. Oh, sebentar. Barusan tadi kayaknya ada ini. Ada ini, masih ada. Tapi hitungannya ini nanosecond. Ini 1,4. Ini ya ada, cuman ini 700 nanosecond sedikit masih ada. Ternyata masih ada juga. Nah, ini kan yang channel 2 ini masih ada. Itu singkat sekali. Jadi kesimpulannya menggunakan trigger Smith akan sangat mengurangi sekali. Tapi tetap masih ada sedikit sekali. Dan ini dibilang sukses ya gimana ya? Tidak 100% sukses. Kalau saya menggunakan project, memakai ini dalam project saya masih ada kekhawatiran. Jangan-jangan 99% sukses, tapi yang 1% gagal tadi pada saat kondisi penting. Itu akan sangat fatal. Ya, ini adalah percobaan penambahan hardware low pass filter dan trigger Smith. Jadi keduanya digabung. Kita lihat hasilnya. Start. Oke, kita analisa di sini. Yang atas ini tanpa tambahan hardware, tambahan filter. Yang di bawah ini dengan tambahan. Kita coba di sini hasilnya. Ya, ini ada pada bagian ini ada glitch atau ada noise di bagian atas atau yang tanpa tambahan. Yang dengan tambahan ini sangat smooth. Kita bisa lihat. Oke, kelihatan. Oh, ya tambahnya ini juga. Ini terlalu jauh ini. Terlalu jauh ini jaraknya karena adanya low pass filter tadi. Kita cek berapa jaraknya di sini. 1,6. Oh, ya. Kita cek lagi di sini. Oh, tidak ada. Ini juga tidak ada. Ini kita cek di sini. Ini juga terjadi noise di sini panjang. Di sini tidak ada sama sekali.
Jadi yang paling bagus digunakan memang gabungan dari keduanya. Low pass filter tambah hysteresis atau trigger switch. Saya sudah membuktikan berulang kali dan hasilnya memang sangat bagus. Ya, sekarang kita mencoba untuk membahas secara teori dari yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Jadi ini adalah voltase keluaran dari switch tadi. Ya, misalkan sebelumnya kan kita membuat seperti ini. Jadi output ini nilainya selalu high, sekitar 5 volt lah. Kalau saklar dipencet, maka jalur terpendek menuju ground adalah melewati saklar, sehingga nilainya ini akan 0. Sehingga kalau saklar dipencet, dia malah logic low, atau logikanya adalah false atau low, seperti ini. Jadi saklar ini on, malah dia low. Kalau saklar off, dia mulai merangkak naik sampai saklar off. Dan saat merangkak naik ini terjadi fluktuasi di sini. Ini terjadi fluktuasi di sini. Saklar off di mode ini terjadi fluktuasi. Nah, itulah yang terjadi. Nah, fluktuasi ini kan bisa naik turun. Nah, ini mari kita bahas kenapa logikanya bisa sampai terjadi pulsa yang terputus-putus atau terjadi glitch. Seperti itu kita coba bahas di sini. Misalkan kita membuat datanya seperti inilah. Misalnya ini adalah voltase keluarannya. Jadi kita baca nih logikanya ini positif atau high atau low, kita bahas. Sebelumnya kita bagi menjadi dua dulu. Di sini di bagian atas ini adalah dengan metode penentuan logika dengan satu batas saja. Jadi yang digunakan untuk batasan ini cuma satu poin atau satu garis. Misalkan ini 3 volt misalkan. Jadi voltase, asalkan voltasenya di atas 3 volt, maka logika dianggap 1. Di bawah 3 volt dianggap 0. Jadinya ini kan masih di bawah 3. Garis biru ini adalah 3 volt, misalkan ini adalah batasnya. Ya. Jadi pada ini metode satu batas, yang menjadi batasan cuma satu, yakni 3 volt tersebut misalkan. Ini naik ke atas, masih low ini logikanya. Kalau sudah menyentuh garis ini, maka high. Logikanya high atau true, tinggi. Ini kalau misalkan ini menyentuh sedikit, kemudian naik lagi, otomatis dia dibaca juga seperti ini. Low dan high secara cepat. Jadinya kalau datanya seperti ini misalkan, ya seperti ini, maka ya seperti ini hasilnya, akan terjadi glitch seperti ini. Ini juga, ini masih high, kemudian ini di bawah biru ini masih di bawahnya ini low. Low, high, kalau seperti ini, pas misalkan fluktuasinya ada tepat di batas ini, maka seperti ini gambarnya. Inilah contoh dari pembacaan level, dia dibaca high atau low oleh satu batas saja, atau satu threshold. Kemudian ada metode lain yang lebih bagus, yakni menggunakan dua batas, batas atas dan batas bawah, dan mempunyai arah. Jadi di sini dan mempunyai arah, perlu digarisbawahi dan mempunyai arah. Jadi ini adalah batas untuk kondisi logika low, yakni batas bawah ini. Untuk kondisi false, ini batas untuk menjadi true. Jadi ini seperti naik ke atas. Naik ke atas, kalau belum menyentuh high, maka dia belum high. Ini masih low ya. Masih logikanya masih 0 atau false. Kalau menyentuh garis high, baru dia high. Kemudian walaupun turun melewati high, selama belum menyentuh low, maka dia tetap high. Nah ini naik lagi. Berbeda dengan ini, yang di atas ini. Sangat sensitif ini. Jadi ini high lagi. Kalau sudah menyentuh low, baru dia low. Nah ini low. Begitu juga ini. Di sini nih walaupun turun tapi belum menyentuh atau naik tapi belum menyentuh high, maka dia masih low sampai dia menyentuh ini. Makanya ini
menjadi relatif stabil karena di sini mempunyai ring masa transisi. Ini adalah logikanya. Jadi ini true, ya true itu kalau ke sini, nah, true ini false. Jadi true melewati logik batas atas dia akan naik pada grafik ini. Kalau dia melewati V batas bawah dia akan turun. Jadi logikanya, jadi grafiknya seperti ini. Jadi dia kalau misalkan V-nya itu belum menyentuh atas, ini ya arahnya ke sini V in atau V yang di grafik ini belum menyentuh V atas, dia belum naik. Kalau sudah menyentuh atas naik. Tapi dia kalau sudah menyentuh bawah, V bawah atau batas bawah dia akan turun. Grafiknya seperti ini. Oleh sebab itu lambang atau simbol dari trigger Smith ya ini. Nah, ini disebut histeresis karena dia mempunyai batas, dua batas, dan ini adalah voltase histeresis. Jangkauan histeresisnya adalah voltase atas dikurangi voltase bawah. Ini adalah batasnya. Jadi itu adalah cara untuk menentukan logika yang lebih baik. Mana yang lebih bagus untuk mengatasi bouncing? Ya, terus terang yang trigger Smith lah, pasti itu yang lebih bagus. Ada cara lagi yakni dengan menggunakan low pass filter. Nah, sekarang kita kupas lebih dalam tentang ini. Jadi kalau ini saklar dipencet, dia ada masa transisi dia atau dilepas dia menuju off seperti ini. Nah, ternyata kalau kita langsung menggunakan trigger Smith, maka kalau dilihat gambarnya seperti ini, maka dia akan tetap terjadi glitch atau terjadi bouncing. Karena dia melewati on off, dia melewati seperti ini. Apalagi kalau voltase histeresisnya tidak lebar. Misalkan ini jarak antara batas atas dan batas bawahnya cukup kecil misalkan, maka ini akan membuat semakin tidak stabil ya trigger Smith ini. Kemudian kalau low pass filter, gimana caranya agar dia stabil? Maka harus ditambahin low pass filter. Low pass filter dia membuat yang berubah seperti ini tadi, perubahan dari rendah ke tinggi dari 0 ini ke 5 volt atau ke high voltage ini kan terjadi fluktuasi, ini akan dikurangi karena adanya low pass filter, dia akan dikurangi. Nah, setelah itu sebaiknya dibaca menggunakan low pass filter plus trigger Smith. Jadi yang terbaik mana? Ya gabungan dari keduanya. Low pass filter dia merubah dari grafik yang fluktuasi yang acak ini menjadi smooth. Tapi smooth ini kadang kalau menggunakan satu threshold atau satu batas logik, maka kadang batasnya ini enggak garis tipis ya, agak tebal. Jadi kalau dalam masa transisi ini dia terjadi glitch atau terjadi noise juga. Jadi sebaiknya digunakan dua-duanya. Ya, digunakan dua-duanya seperti ini. Jadi kalau dipakai dua-duanya, maka difilter dulu biar tidak terjadi fluktuasi, kemudian dibaca dengan dua logika. Itulah cara yang terbaik. Kenapa pada percobaan kita sebelumnya menggunakan low pass filter ditambah dengan trigger Smith tidak terjadi kesalahan. Bahkan sangat smooth sekali hasilnya. Dan itu sudah saya buktikan dan itu banyak digunakan di aplikasi yang berhubungan dengan logik. Nah, sekarang apa yang harus Anda tambahkan jika Anda menggunakan microcontroller? Gini, tadi kita nyobanya kan menggunakan logic analyzer, mereknya Selai, ini dari sini Selai support. Kita lihat di sini ternyata di sini menggunakan komparator with low hysteresis. Jadi dia histeresisnya itu low atau voltase histeresisnya itu sangat kecil sehingga noise sedikit aja dapat terlihat. Makanya noise-nya kadang sampai parah, sampai banyak sekali.
Nah, kemudian apakah di dalam microcontroller itu sudah ada hysteresisnya, sudah ada trigger smith-nya? Kita coba lihat datasheet-nya. Ini adalah datasheet dari AT Mega 128A, yakni microcontroller yang digunakan pada Outsil PLC versi yang Mega. Di sini terdapat hysteresis. Kalau kita menggunakan pada Outsil PLC versi Mega menggunakan 5 volt ya, VCC-nya atau power supply-nya. Jadinya dia hysteresisnya sekitar 0,6 atau 0,6 lah, sekitar 0,6. Jadi dia range-nya itu sekitar 0,6. Range maksudnya ini antara batas bawah dan batas atas itu 0,6. Jadi kalau fluktuasi datanya melebihi 0,6 volt maka terjadi error. Nah, sayangnya noise yang terjadi pada industri itu kadang melebihi 0,6. Apalagi kalau sudah pada lingkungan industri yang noisy, yang noise-nya sangat tinggi, itu noise bisa sampai 2 volt lebih. Nah, itu yang menjadi kendala. Nah, di sini 0,6 apa cukup? Orang-orang menganggap ada yang cukup, ada yang enggak. Ada yang lingkungannya tidak noise tapi tetap menggunakan hysteresis. Jadi bagi yang tidak mencukupi dengan hysteresis 0,6 tidak mencukupi, ada yang menggunakan IC 7414. Ini sekalian hex inverter ya, mengubah logika true jadi false, false jadi true. Hysteresisnya adalah kalau kita menggunakan 4,5 volt supply, maka typically atau biasanya 0,9, maksimum 2,1. Jadi sekitar itu. Bisa satu berapa itu hysteresisnya. Lebih besar daripada AVR atau microcontroller 2 kalinya. Jadi lebih bagus. Ya. Jadi ini adalah contoh atau teori tentang hysteresis. Saya harap Anda bisa mengerti tentang penjelasan saya bahwa tadi kenapa saat saklar dipencet, saat terjadi fluktuasi datanya counting bisa nambah nilainya nggak satu, dipencet satu kali bisa nambah sampai 7 kali, bahkan sampai bisa 20. Nah, itu karena ini. Harusnya ditambahkan hardware, karena ini pakai Arduino langsung tanpa ada apa-apanya, jadinya kita hanya mengandalkan trigger smith dari Arduino atau dari microcontrollernya. Dan trigger smith-nya cuma 0,6, sehingga mungkin glitch-nya atau fluktuasinya lebih dari 0,6 sehingga masih saja terjadi noise atau kesalahan. Saat kita menggunakan low pass filter tidak terjadi kesalahan. Tapi yang jadi masalah lagi adalah kalau kita menjamin bahwa saklar ini selalu mempunyai performa atau properti atau karakteristik yang sama sepanjang waktu, kita bisa menggunakan hardware dengan bagus, dengan sukses menggunakan hardware. Kalau umur saklar ini tua, otomatis karakteristik dari noise-nya ini juga akan berubah. Jadi sehingga ya kita harus membuat low pass filter untuk antisipasi. Kita harus memprediksi kalau ini kondisinya sudah tua. Nah, mungkin saat Anda memprediksi, saya menggunakan low pass filter yang enteng aja, yang ringan aja, jadi nggak perlu terlalu tinggi nilainya, biar delay-nya nggak terlalu lama. Tapi untuk saklar baru oke. Saat sudah berumur 2 tahun nanti terjadi kesalahan, wah itu kita harus mempertimbangkan. Jadi kita harus membuat low pass filter yang lama delay-nya. Terus trigger smith-nya juga yang lebar. Nah, itulah yang menjadikan kenapa biaya produksi jadi mahal. Karena kita harus nambahin low pass filter, nambahin trigger smith, dan ruang dari PCB mungkin terbatas. Itu adalah kelemahan dari penggunaan hardware sebagai anti-bouncing atau debouncing.
Jadi itulah penjelasan dari saya tentang kenapa bouncing terjadi, dan saat kita memberikan solusi dengan tambahan hardware, ya memang terjadi terselesaikan masalahnya. Tetapi dengan catatan tadi bahwa karakteristik dari switch selalu sama. Oke. Ya, ini adalah skema digital input dari Outsil PLC Nano versi 5.2. Terdapat optocoupler dan terdapat low pass filter, tapi didesain dengan time constant yang sangat cepat. Jadi tidak efektif untuk menangkis glitch yang lebar. Kalau untuk gelombang elektromagnet yang sangat cepat ini sudah sangat efektif. Coba kita tes berapa respon time-nya. Ya, ini sekitar satu blok ini 100 mikrosecond. Berarti time constantnya kalau kita tes di sini sekitar seperti ini 1, 2, 3, 300, 250 sampai 300. Jadi ini hanya efektif untuk menangkis glitch sekitar, kalau diambil 10% berarti 10% dari 250 sampai 300 berarti sekitar 25 sampai 30 mikrosecond. Jadi ini hanya efektif untuk menangkis gelombang-gelombang yang sangat cepat. Kemudian tidak terdapat eksternal histeresis atau trigger smith karena Outsil PLC memanfaatkan internal trigger smith di dalam microcontroller, di mana nilainya juga sangat kecil, 0,6 sekitar itu. Kalau begitu, mari kita coba langsung pada hardware, sehingga tahu hardware-nya ini sudah cukup apa enggak untuk menangkis, hardware ini sudah mencukupi apa tidak untuk menangkis bouncing pada switch. Ya, ini adalah hardware dari Outsil PLC Nano versi 5.2, di mana masih menggunakan Arduino Nano dengan I/O port yang sudah menggunakan optocoupler sebagai isolasi secara optik, dan terdapat low pass filter yang didesain memang tidak untuk time constant yang tinggi, dan trigger smith-nya pun tidak menggunakan external IC tapi menggunakan internal trigger smith yang ada di dalam microcontroller-nya. Hal ini digunakan untuk memangkas biaya produksi. Dan mari kita coba, kita buka programnya, kita menggunakan counting, ya, counter up seperti percobaan sebelumnya. Dan di sini kita buat S1-nya tanpa menggunakan input filter. Ya, jadi ini adalah fasilitas input filter atau filter secara software. Kita buat 0, artinya tidak ada input filter. Ya, kita coba dan kita tes nanti apakah saat kita pencet S1 counting terus-terusan apakah datanya valid apa enggak, loncat-loncat lagi apa enggak seperti percobaan sebelumnya. Mari kita kirim ke hardware. Ya, proses mengirim ya berhasil. Kita lakukan secara online. Kita tes di sini. 1, oke, tidak masalah, tidak loncat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis 7 langsung 10. Ini loncat 3. Ternyata hardware ini belum mencukupi untuk menyelesaikan masalah bouncing pada ini.
pada push button ini. Kita coba pencet reset lagi, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tidak masalah. Oke, kita coba sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan memang dibuktikan hardware pada Outsil PLC versi Nano 5 ini tidak bisa menyelesaikan masalah bouncing pada push button. Nah, terus kenapa dipasang low pass filter? Ini hanya efektif untuk menangkis gelombang noise dari elektromagnetik, biasanya EMI noise atau semacamnya, RFI, itu gelombangnya sangat cepat, di mana biasanya panjang gelombangnya itu kurang dari 1 mikrosecond. Bahkan kurang dari, atau sekitar maksimum 1 mikrosecond. Kalaupun ini masih 5 mikrosecond, ini masih berfungsi dengan baik. Kalau memang noise-nya 5 mikrosecond, karena ini didesain untuk sekitar 25-30 mikrosecond bouncing. Oke. Terus gimana solusinya? Solusinya kita coba menggunakan software. Kita menggunakan software filter. Kita masuk pada filter, kita pakai filter defaultnya adalah 3 kali 10 milisecond, berarti 30 mikrosecond. Oke, teorinya nanti dijelaskan setelah ini. Kita coba langsung pada hardware. Kita kirim. Proses kirim. Oke, sukses. Langsung online. Kita tes. 1. Oke, tidak ada error. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanpa error. Coba kita coba sekali lagi, kembali 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanpa error. Coba sekali lagi, 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanpa error sama sekali. Dan memang saya sudah mencoba ini berkali-kali dan tidak pernah mengalami kegagalan. Karena ini memang filternya by software. Oke, nanti setelah ini saya akan menjelaskan teorinya. Apa sih filter software filter itu? Kemudian bagaimana perbedaannya dengan versi hardware, visualisasinya gimana, nanti akan dijelaskan setelah ini. Ya, sekarang kita masuk ke teori. Bagaimana proses input filter atau secara software itu terjadi atau dilakukan. Itu coba kita bahas di sini. Kita lakukan percobaan sederhana. Kita pencet tombol ini nanti 3 kali, ya. Kemudian kita analisa. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini terjadi. Harusnya kalau ini kita masukkan di PLC dengan counting up, harusnya ini terjadi 3 kali penambahan nilai pada counter. Kita cek di sini, tidak ada. Satu pasang di sini, kita lihat yang ini. Nah, ini terjadi glitch. Oke, ini harusnya datanya seperti ini. Berarti ini ada error di sini. Kita cek berapa errornya. Sini
prosesnya terjadi 4 kali rising, 4 kali falling. Berarti ini penambahan datanya kan dilakukan saat falling. Berarti ini kalau terjadi 3 kali kesalahan pulsa. Jadinya kalau dipencet sekali seakan-akan counter itu nambah 3 kali. Harusnya cuma 1 kali. Berarti data ini, data dari sini ke sini sebenarnya tidak valid. Oke, data dari sini ke sini tidak valid. Oke, saya besarkan seperti ini ya. Ini datanya adalah 298 mikrosecond. Ini 26 mikrosecond, ini 240 mikrosecond, dan yang ini kecil sekali, yang ini malahan sekitar yang ini 42 nanosecond. Mungkin ini nggak kebaca oleh PLC. Oke, kalau di software filter, data glitch seperti ini harusnya ini dijadikan seperti ini ya. Harusnya datanya itu seperti ini, atau datanya ini seperti ini. Dari sini, ini yang benar. Yang ini salah. Yang ini juga salah. Jadi, ini adalah data yang benar. Saat naik ini yang benar. Ini data salah. Kenapa salah? Sekarang, kita harus membedakan mana data yang salah, mana yang data benar. Jawabannya gampang sekali sebenarnya. Kita lihat aja di sini. Kalau gelombangnya pendek sekali, baik atas atau bawah di sini 26 mikrosecond atau 20 berapa ini? 240 mikrosecond. Ini kan pendek-pendek semua dibandingkan dengan data panjang yang ini. Data yang panjang yang ini adalah 670 milisecond. Hampir 1 detik. Ini 740 milisecond. Data-data panjang ini jelas data yang valid, sedangkan data yang pendek ini adalah data yang tidak valid. Sehingga ini dalam software anti filter ini harus dihilangkan. Berarti kriteria untuk dinyatakan data valid adalah data yang panjang. Nah, panjangnya data ini berapa? Kita setting lewat sini. Kalau di anti-bouncing ini di software Auxil Studio ada settingannya di sini. Kalau di sini di setting 3 kali 30 milisecond berarti di mana data yang valid atau konstan selama 3 kali 10 milisecond atau 30 milisecond, maka dikatakan data yang valid. Coba di sini kita lihat. Di sini kita lihat ini data ini yang di sini tidak melebihi 30 milisecond. Jadi ini data dianggap hilang, data ini. Kemudian data yang ke bawah di sini, ini juga, ini kan naik ini. Data yang ke bawah di sini, bawah juga harus konstan. Konstannya harus melebihi 30 milisecond. Ini apakah melebihi 30 milisecond? Ternyata enggak, ini cuma 16 mikrosecond. Jadi ini data yang pendek juga. Jadi jelas data yang atas ini tidak valid, yang bawah juga tidak valid. Ini juga yang atas ini 11 mikrosecond tidak valid. Data yang ini yang sebelah sini kita lihat data yang di sini juga. Ini kita cek 325 mikrosecond. Nggak sampai 1 milisecond. Berarti ini data nggak valid juga. Ini juga tidak valid karena mikrosecond. Ini juga nggak valid. Nah, ini 670 mikrosecond. Nah, 670 milisecond. Data ini adalah data yang valid. Jadi nanti di batasnya kita cek sampai 30 milisecond dari sini ya sampai sini ini sekitar berapa milisecond? 0, milisecond 89 0,9 milisecond masih jauh ini. Bentar. Kita lihat sampai 30 milisecond. Jadi dari sini 80 milisecond sampai ini masih 10 milisecond.
20 milisecond, 30 milisecond. Jadi kalau data sudah valid di sini, 30 milisecond berarti sudah di sini. Ini maka data dikatakan valid. Jadi kalau data sudah panjang, maka di sini dikatakan valid. Jadi nanti logikanya seperti ini. Kalau ini logikanya, ini data logika itu masih low. Masih low, ini kan pendek, jadi ini datanya nggak valid, jadi tetap low. Kemudian high, tapi dia nunggu dulu 30 milisecond dari sini. Nunggu dulu 30 milisecond di sini, di area ini. Ternyata setelah 30 milisecond ini ternyata valid, baru data high. Seperti ini. Jadi nanti ada telat di sini. Ada telat di sini delay sekitar 30 milisecond. Jadi ini ada keterlambatan pembacaan sekitar 30 milisecond untuk verifikasi bahwa logika itu sudah valid apa enggak. Jadi kalau ini tadi yang pendek-pendek ini jelas enggak melebihi 30 milisecond, enggak dia akan valid. Ya, kita cek lagi setelah ini, kita cek lagi data setelahnya, apakah ada bouncing di sini. Oh, tidak. Oh, yang ini enggak ada bouncing. Ya, jadi ini ada satu bouncing, itu adalah penjelasan tentang software anti bouncing. Jadi apapun pulsanya terserah. Jadi kita nggak peduli itu sudah dikasih filter secara hardware atau enggak, kita nggak mempermasalahkan. Yang penting datanya valid selama 30 milisecond di setting melalui Auxil Studio, maka dikatakan data yang valid. Oke. Saat kita menggunakan hardware bentar, kita lihat di sini. Oke. Kita menggunakan hardware anti bouncing, di sini juga ada keterlambatan. Karena dia ada low pass filter dan ada Smith, di sini pasti ada keterlambatan juga. Sama-sama terjadi keterlambatan. Tetapi ini bedanya secara hardware dan secara software adalah kalau secara hardware sinyalnya dirubah dulu menjadi sinyal yang smooth, kemudian dibaca dengan dua logika. Kalau secara software, enggak, biarin datanya acak enggak masalah, tetapi divalidasi. Oh, kalau datanya panjang, konstan selama 30 milisecond, nah itu data yang valid. Gitu. Jadinya kita pakai Arduino atau pakai tidak pakai apapun juga bisa dilakukan, juga valid datanya kalau menggunakan software. Kita coba aja langsung di sini, kita cek di sini, pakai input filter seperti ini, sama persis. Ini juga hardware-nya pakai nano, kita kirim aja di sini, kita kirim. Oke, kita lakukan online di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanpa ada kesalahan. Coba kita cek kalau tanpa input filter di sini, kita buat 0. Ya. Kita kirim. Oke, kita cek, kita online kan. 1, 2, 3, 4, 5, oh nggak ada kesalahan, 6, 7, 8, 10, nah ini ada kesalahan. Oke, kita cek lagi, tanpa ini, masih tanpa ini ya, input filter ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7, loh, loncat 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti ada kesalahan. Coba kita sekali lagi
apakah masih tetap ada kesalahan? 1, 2, 3, 5. Oh, masih ada kesalahan. Oke, kita coba sekarang kembali lagi ke dengan filter. Kita buat agak lama aja biar benar-benar valid. Misalkan ini saklar yang udah lama, kita buat 6 aja. 6 kali ini 10 milisecond. Ini malah harusnya lebih baik. Nggak akan ada error sama sekali ini. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanpa error. Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanpa kesalahan. Ya, ini kenapa tanpa kesalahan? Karena di sini data yang pendek itu dianggap tidak valid. Mana tadi yang ada? Nah, ini seperti ini. Data yang pendek ini dianggap nggak valid. Kalau kurang dari 60 milisecond dianggap data yang nggak valid. Jadi logika nggak akan berubah kalau sinyalnya atau pulsanya pendek sekali. Dan itu sangat membantu sekali karena sebenarnya tanpa tambahan hardware pun software ini sudah bisa digunakan untuk anti bouncing. Dapat ngirit biaya produksi. Karena tanpa hardware, jadi apapun datanya nggak perlu dirubah. Kalau secara hardware, signalnya memang dirubah. Jadi yang datanya kasar dirubah halus dulu pakai low pass filter, kemudian pembacaannya yang satu threshold diganti dengan 2 threshold atau 2 batas sehingga pembacaannya bisa valid. Nah, kemudian dibaca ke microcontroller. Jadi butuh hardware dan kalau untuk ganti hardware susah sekali. Kalau pakai software, apapun datanya mau acak seperti apa diterima saja. Yang penting divalidasi nanti. Kalau datanya pendek, coret, eliminasi. Datanya panjang, lolos. Dan panjang pendeknya itu bisa diatur menggunakan software. Inilah tool yang menurut saya sangat membantu sekali untuk antisipasi terhadap bouncing. Apakah proses bouncing ini sangat krusial atau sangat penting di dunia industri? Oke, kita nanti akan bahas tentang aplikasi dan kemudian errornya di mana. Yang sudah kita contohkan adalah saat counting ya. Saat kita counter, kalau terjadi bouncing, countingnya jadi 2 kali. Nah, apa ada yang lain nanti kita jelaskan. Baik, sekarang kita coba tes tentang fasilitas input filter atau anti bouncing. Sekarang kita coba S1, kita buat standar 3. Oke, S1 menghidupkan R1. Seperti ini kita kirim. Oke, jadi kalau kita pencet tombolnya, S1 menyala, R1 juga menyala. Nah, ini seperti ini. Delay ini nggak kerasa karena cuma 30 milisecond. Oke, sekarang kita coba sekitar 1 detik berarti 100 milisecond. Kadang kita butuh ini untuk tombol start atau tombol apa, turn off, matikan mesin, kita pencet tombol yang lama. Itu biasanya seperti itu. Karena kalau menggunakan tombol mematikan mesin terjadi bouncing, wah mesin bisa hidup mati secara cepat. Oke, ini kita coba, kita kirim. Oke, ini dulu ya. 100 kali 10 berarti 1 detik. Delaynya 1 detik. Kita tes. Nah, kita coba sekali lagi. Upload berhasil. Sekarang kita tes di sini secara hardware. Saya tekan. 1 detik kemudian R1 menyala. 1 detik kemudian R1 mati. Jadi nyalanya
telat, matinya juga telat, 1 detik. Sekarang kita coba lagi, setelah saya pencet S1 akan nyala duluan, kemudian 1 detik kemudian baru R1. Nah, saat dimatikan juga, kita coba saat tombol saya lepas, nggak langsung mati R1, tunggu 1 detik. Nah, kalau seperti ini apa nggak ganggu prosesnya, Pak? PLC ini berhenti selama 1 detik kemudian melanjutkan? Oh enggak. PLC ini berjalan multitasking. Sekarang kita coba di sini kita buat SPWM saja. Di sini kita isi 1 dalam hitungan milisecond saja. Sekitar 100 milisecond, 1 detik 10 kali biar kelihatan cepat ya. Ini saya buat lampu berkedip setiap 1 detik, setiap 1 detik 10 kali. Yang berdetik adalah R8. Kemudian ini, ini diisi dulu P1. Saya drag. Nah, R8 ini akan berkedip dengan cepat. Kita tes apakah kedipnya R8 ini terganggu dengan input ini. Dengan anti bouncing yang 1 detik ini, 100 kali 10 milisecond. Kita tes, kita kirim. Gagal. Kita klik sekali lagi. Sukses. Nah, ini dilihat S8 berkedip secara cepat. Oke. Sekarang kita tes S1, kita nyalakan. 1 detik kemudian ini. Jadi ini saat delay 1 detik tadi tidak mengganggu kedipnya R8 ya. Saat kita matikan juga. Jadi ini berjalan multitasking atau paralel. Jadi tidak akan mengganggu. Jadi jangan khawatir dengan delay ini apakah mengganggu proses yang lain, tidak. Ya, inilah manfaat dari anti bouncing. Ini apakah bisa diisi sampai panjang? Kita coba aja. 300 kali 10 berarti 3 detik. Kita tes apakah 3 detik bisa. Kita kirim. Oke, upload berhasil. Kita tes. Nah, kedip 1. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini maksimal cuma 8 bit ya, berarti 255. Coba kita buat 200. Kita di sinilah, ini merah. Nilai 30 tidak dapat di-convert. Jadi kita coba 200. Maksimal itu 250. Di setting 250. Kita cek di sini. Kita kirim. 2 detik berarti. Nah, ini kita tes di sini. 2. Nah, maksimal 2 detik. 2. Lepas. 2. Nah, ini. Kemudian apa yang terjadi kalau sebelum 2 detik kita lepas tombolnya? Artinya ini simulasi seperti adanya bouncing ya. Sebelum waktu yang kita tentukan, di sini kita tentukan 200 kali 10 berarti 2 detik. Jadi kalau sebelum 2 detik ada perubahan data atau data nggak valid, maka dinamakan data nggak akan valid. Coba kita cek di sini. Oke, tes. 1, 2. Valid berarti nyala. 1. Coba sekarang sebelum 2 detik kita pencet. Kita lepas. Berarti kita pencet setiap 1 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau pendek, nggak akan merubah R1. Datanya nggak valid. Karena belum 2 detik. Data dikatakan valid kalau 2 detik. Kita coba, kita pencet yang lama lagi. 1, 2. Nah, begitu juga saat kita lepas. Saat kita lepas 1 detik, kita nyalakan lagi ya, nggak akan berubah. Nggak akan berubah datanya. Jadi kalau kita lepas lebih dari 2 detik,
maka data dikatakan valid. Nah, seperti ini. Nah, sekarang aplikasi apa saja yang biasa menggunakan, yang seharusnya menggunakan input filter atau anti-bouncing, yakni ya instruksi yang biasanya penguncian, latching. Oke, penguncian seperti ini. Jadi kalau S1 ini menyala, maka R1 akan terkunci. Oke, sekali dia menyala, dia akan terkunci, kemudian di sini pada contoh ini R1 ini digunakan lagi sebagai referensi untuk menyalakan R8. Oke, sekarang kita coba, kita buat di sini filternya kita pakai 10 kali 10 milisecond, berarti sekitar 1/10 detik. Jadi ini nggak kerasa sih. Kalau untuk aplikasi yang nggak cepat ini nggak kerasa, karena 1/10 detik. Oke, kita kirim datanya. Oke, laddernya kita kirim. Oke, berhasil. Jadi saat kita coba, saat kita klik di sini, maka akan terkunci. Sekali klik maka terkunci. Klik lagi sudah enggak, karena sudah terkunci. Ini. Oke. Nah, sekarang masalahnya, ini kan tadi dibuat satu berapa tadi? Ini 100 milisecond atau 1/10 detik. Ternyata saat di aplikasi aktual ya, ini di lingkungan industri yang sangat noise atau banyak gangguan elektromagnetik, gangguan macam-macam lah, spike atau apa, ada percikan dekat las, kadang-kadang itu ada sinyal, seperti ada sinyal sedikit yang menyulut di S1, seperti ada percikan api gitu. Berarti kan percikan api itu berapa mikrodetik itu, sekitar misalkan 100 mikrodetik ada gejolak gitu, gelombang naik ke atas kemudian turun lagi, maka dia akan seakan-akan tombol ini terpencet dan R1 ini akan menyala. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi fungsinya ini adalah membuat validasi. Kalau datanya nggak melebihi, panjang datanya nggak melebihi 100 milisecond, bukan dianggap data yang valid. Jadi kalau misalkan ada spike dari las, percikan las yang menyebabkan adanya gangguan seberapa mikrodetik atau milidetik misalkan, nggak akan mengganggu kinerja ini. Nah, itulah fungsinya ini. Kemudian yang paling sering dikeluhkan, yang paling sering terjadi masalah adalah saat tombolnya ini tombol mekanik, bukan tombol optik. Kayak misalkan encoder itu kan pakai optik, tombol secara optik itu nggak masalah. Tapi kalau yang mekanik seperti ini, rata-rata ini pengalaman dari Ocil adalah saat menggunakan limit switch. Orang aplikasinya misalkan pada lift ya. Lift itu lantainya kan bisa sampai 4 lantai, jadi menggunakan kabel yang sangat panjang. Kabel yang sangat panjang itu menyebabkan osilasi, atau ada seperti wave atau gelombang. Nah, itu osilasi tersebut sama dengan noise ini, tiba-tiba ada naik, tegangannya naik sebentar turun lagi, naik sebentar turun lagi. Nah, ini kalau prosesnya seperti ini ya sama aja terjadi kesalahan. Jadi kabel panjang, usahakan kalau misalkan sensor ini menggunakan kabel yang sangat panjang, ini rawan terjadi osilasi sehingga dibutuhkan validasi data, validasi panjang logika, panjang datanya konstan berapa itu harus diprediksi. Jadi kalau bagi Anda yang misalkan menggunakan sensor limit switch, biasanya limit switch itu kan mekanik dan kabelnya panjang seperti aplikasi di lift, disarankan menggunakan ini.